Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas apapun. Nah gimana, sudah ngapain aja nih hari ini? Seperti yang teman-teman lihat, kalau dari kemarin itu aku memang lagi sibuk sekali untuk mempersiapkan selain perlengkapan adik bayi gitu ya, tapi rumah juga sedikit-sedikit mulai dibenerin atau dibersihin gitu lah ya. Kayak kemarin kalau misalnya suami aku sudah ngecat tembok yang kotor-kotor aja, dan ini aku minta suami aku dan juga kakak ipar aku untuk cat ulang pagernya karena memang sudah karatan dan rencananya bakalan di fiber gitu, jadi supaya lebih tertutup aja. Kalau misalnya main di teras itu nggak terlalu jengah atau nggak terlalu kelihatan gitu kalau misalnya orang-orang lewat. Hari pertama cuma ngecat aja, kemudian hari keduanya aku minta sama suami kakakku juga untuk bantuin pasang fibernya. Nah dari dulu sebenarnya aku nggak terfikirkan sama sekali untuk pasang fiber, dan sebentar lagi insya Allah punya anak kedua. Terus kemudian aku pengennya si Gifran bisa main-main di teras gitu ya, nggak ganggu dede bayinya, jadi bisa bebas main di teras, aku pun bisa mantau dia, jadi nggak terlalu kelihatan juga kalau misalnya pintu rumah itu kebuka. Nah kalau misalnya teman-teman juga ada yang sering tanya kenapa sih pintu rumahnya sering banget tertutup, karena itu dia. Pertama, kalau misalnya pintu rumahnya dibuka, itu kan pagarnya memang belum ditutup sama fiber gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lewat, itu kelihatan banget. Terus memang kalau misalnya kebuka sedikit gitu pintu, takut ada binatang yang masuk. Cuman kalau misalnya nanti, kalau misalnya sudah ada dede bayi, kan mungkin Gifran bisa main, ada temennya gitu ya, sama keponakan-keponakan aku. Jadi mereka bisa deh ajak main di teras aja kayak gitu. Jadi lebih aman tanpa kelihatan orang-orang juga, karena sudah di fiber juga kan pagarnya. Pokoknya kalau misalnya untuk urusan rumah pasti nggak ada habisnya gitu ya, ada aja yang dikerjakan. Kayak misalnya kalau ada yang bocor pasti harus dibenerin. Terus kemudian kalau misalnya cat udah mulai kotor, harus dibersihin lagi, harus diulang lagi catnya. Jadi kayak gitu aja terus. Dan alhamdulillahnya memang lagi ada rezeki, ya udah kenapa nggak sekalian aja nih semuanya dirapihin supaya tenang dan juga aman. Dan seperti yang teman-teman lihat dari tadi aku udah beresin ruang tamu gitu ya. Jadi aku bakalan menata langsung teras aku karena pagar juga sudah tertutup rapat dengan fiber gitu ya. Jadi ya udah sekalian aja nih aku bakalan keluarin bangku yang bakalan aku taruh di teras. Seperti biasa, aku bareng sama Gifran karena ini di hari selanjutnya setelah pemasangan fiber aku baru buat video lagi. Pokoknya ini video mix semuanya aku gabungin jadi satu. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah sekali sudah bisa membeli beberapa perlengkapan rumah yang memang dari kemarin aku pengen beli gitu. Dan kebetulan juga ruang tamu memang aku pengennya lesehan dulu, karena kalau misalnya untuk beli sofa pun kita belum ada uangnya. Terus kalau misalnya ada tamu enaknya lesehan aja kayaknya gitu ya, supaya nggak terlalu kelihatan sempit banget. Dan insya Allahnya kan sebentar lagi adik bayi bakal lahir. Kemudian juga takutnya ada yang jenguk juga, banyak yang jenguk. Ya udah mau nggak mau ya tempatnya di ruang tamu aja lesehan kayak gini. Karena kan memang rumahnya sempit juga, ya udah enakan lesehan aja. Dan yang terpenting adalah buatku rumah itu bersih dan juga rapi. Kalau misalnya terlalu banyak sofa juga kan sempit ya, karena memang ruangannya juga minim sekali. Dan kalau misalnya nggak bersih juga dan nggak rapi, bakalan apa ya, nggak enak juga. Kalau misalnya ada tamu, mereka juga pasti bakalan ngerasa risih juga. Apalagi kalau misalnya rumahnya benar-benar berantakan dan kotor. Makanya aku selalu usahakan sekali untuk menjaga kebersihan rumah, karena kalau misalnya rumah berantakan dan juga kotor itu kan gak enak banget gitu ya. Dan kita juga pasti semua tahu ya kalau misalnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi yuk semangat buat teman-teman semua yang mungkin lagi males nih sekarang buat bersih-bersih. Lihat deh, cek di ruangan mana yang masih kotor, yuk bersihin. Supaya apa? Supaya kita juga terhindar dari penyakit dan juga rumah kita bersih itu kan enak banget nih. Apalagi kalau misalnya anak-anak juga seneng banget kalau misalnya rumah udah bersih, mainan lagi, mereka juga pasti bakalan happy. Memang kalau misalnya punya anak pasti ada aja yang berantakan dan juga kotor. Cuman kan kalau misalnya nggak selalu dirapihin dan nggak setiap hari dirapihin, pasti bakalan terus numpuk kotorannya dan juga rumah bakalan berantakan terus. Jadi nyicil-nyicil aja. Kalau misalnya kayak gini nih, kayak misalnya aku lagi dubbing, anak aku alhamdulillah lagi tidur, ya udah aku bisa sambil dubbing dan juga beres-beres rumah. Pokoknya itu dia deh teman-teman, tetap semangat ya. Kita sebagai seorang ibu rumah tangga harus bisa menjalankan aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga ya sewajarnya. Kayak misalnya bersih-bersih rumah ya nggak apa-apa. Kayak misalnya bersih-bersih itu kan untuk kebaikan juga, kebaikan dan lingkungan di rumah juga.
Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa menempatkan 2 kursi ini di teras. Kalau misalnya dari kemarin itu sama sekali nggak ada bangku yang di sini gitu ya, yang aku taruh di teras. Waktu itu udah sempat banget sih aku pengen taruh di sini. Cuman aku mikir-mikir lagi karena di ruang tamu belum ada bangku. Ya udah akhirnya aku taruh dulu nih untuk bangkunya di ruang tamu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit gitu ya bisa membeli perabotan rumah. Kayak misalnya kemarin 2 bangku sudah aku beli. Dan kemudian ini juga sebenarnya aku lagi nunggu paketan aku. Jadi aku beli rumput sintetis. Dan rencananya bakalan aku taruh di teras. Jadi untuk alas bermainnya Gifran gitu. Jadi supaya lebih enak aja ketika anak-anak bermain di teras. Pokoknya semuanya aku persiapkan sekali karena memang menyambut adik bayi gitu ya. Semangat sekali ketika mempersiapkan semuanya dan semoga saja semuanya dilancarkan nih teman-teman. Aku juga pengen Gifran nyaman bermainnya. Kalau misalnya nanti juga ada keponakan-keponakan aku, pasti kan bakalan rame banget. Kalau biasanya main di ruang tamu dengan ruangan yang sempit, kemudian juga mereka bisa mondar-mandir ke sana kemari di ruang tamu aja gitu ya. Nah kali ini aku alihkan kalau misalnya main ya udah di teras aja dengan aku mempersiapkan semuanya dengan baik. Kayak misalnya aku lagi nunggu nih rumput sintetisnya datang. Dan untuk pagarnya juga sudah tertutup, jadi aman juga kalau misalnya ada orang lewat gitu ya, nggak terlalu keganggu juga, nggak kelihatan kalau misalnya pintunya dibuka. Dan seperti teman-teman lihat, aku masih sibuk nih untuk beresin ruang tamu. Tadi Gifran sempat main sepeda di dalam, ya udah aku taruh di luar lagi. Kemudian ini juga bantal-bantal yang tadinya kita taruh di sini untuk tidur-tiduran, untuk leha-leha, aku masukkan lagi ke dalam kamar. Kegiatan bareng sama anak setiap harinya emang kayak gini ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya aku nih cuma berdua aja sama Gifran. Kemudian juga Gifran jarang banget sih aku kasih main di luar. Karena kalau misalnya kasih main di luar itu dia tuh suka perginya jauh-jauh banget gitu. Dan aku juga kadang suka bingung nih untuk ngejarnya. Dan juga sering banget Gifran itu jatuh tiba-tiba. Dan aku jadi suka khawatir gitu kalau misalnya dia mainnya jauh-jauh. Dan ini udah mulai siang, sudah mulai memasuki waktu zuhur. Anak aku minta susu, kemudian dia tidur. Nah ini sore harinya alhamdulillah paketan aku datang. Ya udah langsung aja aku buka dan aku pengen langsung tata rumput sintetis yang sudah aku beli dan aku langsung pengen tata di teras. Mungkin teman-teman juga udah banyak banget ya yang punya rumput sintetis ini. Dan menurut aku memang lumayan bagus banget ya kalau misalnya ada rumput sintetis gitu di teras, kelihatan lebih hijau dan lebih segar aja. Ini aku beli dengan ukuran 1 meter x 3 meter dengan harga kurang lebih 400 ribuan. Untuk linknya bakalan aku taruh juga ya di description box. Barangkali buat teman-teman juga yang berminat untuk membeli, bisa langsung samaan beli karena ini benar-benar bagus banget sih untuk rumputnya dan juga harganya menurut aku terjangkau sekali. Untuk rumput sintetis yang aku beli ini ukurannya 1 x 3 meter dan memang nggak menutup semua bagian teras ini. Rencananya tadi aku pengen custom, cuman kalau aku pikir-pikir lagi dengan ongkir yang lumayan juga, terus kemudian bakalan nambah biaya lagi nih. Ya udah akhirnya aku pilih 1 x 3 aja. Pokoknya dari harga 360 plus ongkir itu kurang lebih 400 ribuan jatuhnya. Dan kalau misalnya nanti nambah ukuran lagi, itu pasti bakalan jauh lebih mahal lagi. Kemudian juga aku mikir lagi nih kalau misalnya aku pengen beli barang yang lain. Jadi ya udah menurut aku sih ini udah lumayan banget bisa menutupi area teras. Kemudian juga kan ini untuk rencananya tempat bermain anak gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan aja anak aku juga nyaman ketika bermain di sini dan lumayan banget sih walaupun nggak semua menutupi tapi tetap terlihat cantik. Honestly dari dulu tuh aku udah pengen banget punya rumput sintetis dan aku pengen taruh di teras. Cuman karena waktu dulu kan kayaknya belum perlu banget nih. Karena Gifran juga kalau misalnya main itu kan di ruang tamu. Dan kalau misalnya di teras waktu itu sama sekali pagarnya kan belum di fiber. Nah kalau sekarang udah aman nih, nggak terlalu kelihatan banyak orang. Ya udah akhirnya tanpa pikir panjang aku langsung beli aja rumputnya. Dan alhamdulillah memang lagi ada rezeki ya. Jadi dari kemarin aku udah sempat beli-beli barang dan alhamdulillah kebeli lagi nih untuk rumput sintetis. Yang terpenting itu dia, anak aku nyaman ketika main di sini. Ya itu dia teman-teman, kalau misalnya setiap keluarga pasti punya cerita. Ada aja cerita dari orang-orang ataupun dari keluarga. Setiap keluarga kan pasti punya cerita ataupun pengalaman beda-beda dalam rumah tangga. Nah kalau misalnya kayak aku gini, aku masih nyicil-nyicil aja untuk membeli peralatan ataupun perabotan rumah. Jadi nggak setiap bulan aku memaksakan diri untuk harus beli ini, beli itu. Nah kalau misalnya ada rezekinya baru kita beli. Dan kalau misalnya memang benar-benar diperlukan ya kita beli. Dan alhamdulillahnya sekarang lagi ada rezeki. Dan juga aku mampu membelinya, kenapa enggak? Uang yang aku dapat juga nggak tiba-tiba muncul gitu aja, tapi dengan doa dan juga usaha. Kalau misalnya teman-teman juga pengen nih, kayak misalnya dilancarkan usahanya, dilancarkan semuanya, ya kita jangan lupa juga untuk berdoa. Sholat malam itu penting banget sih menurut aku, karena kalau misalnya kita udah percaya dan yakin gitu ya, kita memohon sama Allah, insya Allah rezeki itu datang dari mana aja.
Aku ngomong kayak gini karena bener-bener aku yang ngalamin sendiri ya teman-teman. Jadi aku juga minta sesuatu sama Allah gitu ya, bener-bener detail sekali, dan ternyata bener-bener dikabulkan gitu. Dan alhamdulillah sekali sih, bersyukur. Dan ini semua kan karena memang titipan juga dari Allah, bagaimana kita bisa menjaganya dan mengusahakan sekali. Pokoknya intinya menjadi manusia itu harus selalu bersyukur dan yakin aja deh sama Allah. Kadang aku juga kalau misalnya lagi nggak ada uang, ya memang lagi nggak ada uang. Tapi kalau misalnya lagi ada uang, ya udah, kadang aku simpan. Kemudian juga ya pastinya kita berbagi juga harus dan penting banget, karena kita hidup kan gak sendirian tapi berdampingan. Jadi jangan lupa juga untuk selalu memberikan rezeki kepada orang yang membutuhkan. Itu sih yang terpenting. Dan alhamdulillah aku sudah selesai untuk menata teras aku. Seperti ini teman-teman, memang jauh dari kata mewah, sederhana sekali. Cuma aku tambahkan bangku dan juga rumput sintetis. Dan alhamdulillah untuk pagar juga sudah dicat ulang, jadi udah gak ada karatan lagi. Kemudian juga sudah ditutup pakai fiber, jadi lebih aman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu support channel aku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.